Pemirsa LTV Core NHICW Channel TV dimanapun saat ini Anda berada, kita berjumpa kembali pada program berita Monitoring Hukum dan Publik. Kasus dugaan tindak pidana korupsi impor gula dengan tersangka mantan Menteri Perdagangan periode 2015 hingga 2016, Thomas Trikasih Lembong kini bergulir. Trikasih Lembong melakukan perlawanan terhadap keputusan Kejagung RI atas penetapan dirinya yang sebagai tersangka. Kuasa hukum Tom Lembong, Zaid Mushafi, menyatakan bahwa kebijakan impor gula telah diafirmasi oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada tahun 2015 hingga tahun 2016. Karena itu kebijakan impor gula tersebut telah beralih sepenuhnya menjadi tanggung jawab Presiden. Dengan demikian penetapan Tom Lembong sebagai tersangka korupsi impor gula tidak sah. Dan kebijakan impor gula yang dibuat oleh Tom Lembong juga merupakan ranah hukum administrasi, bukan tindak pidana. Hal itu dikatakan Said saat membacakan permohonan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin 18 November 2024. Membacakan permohonan pra-peradilan atas sah atau tidak sahnya penetapan tersangka dan penahanan Thomas Trikasih Lembong, mantan Menteri Perdagangan Republik Indonesia periode 12 Agustus 2015 sampai dengan 27 Juli 2016. Berdasarkan A. Surat penetapan tersangka Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus nomor sebagaimana yang dimaksud tertanggal 29 Oktober 2024, dan B. Surat perintah penahanan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus nomor sebagaimana yang dimaksud tertanggal 29 Oktober 2024 yang kami ajukan terhadap Kejaksaan Agung Republik Indonesia CQ Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus selaku termohon, bahwa alasan pokok diajukannya permohonan pra-peradilan ini adalah didasarkan pada telah terjadinya kesewenang-wenangan, abuse of power, dan pelanggaran hukum acara pidana yang dilakukan termohon dalam proses penetapan tersangka dan penahanan Thomas Trikasih Lembong, dalam hal ini disebut sebagai pemohon, yang menurut penyidik diduga telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 Undang-Undang Tipikor, bahwa setidak-tidaknya terdapat 5 kesalahan termohon dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka, yaitu antara lain: 1. Tentang tidak sahnya penetapan tersangka pemohon. A. Pemohon tidak diberikan kesempatan untuk menunjuk penasihat hukum sendiri pada saat ditetapkan sebagai tersangka dan diperiksa sebagai tersangka untuk pertama kali. B. Penetapan tersangka pemohon tidak didasarkan pada bukti permulaan berupa minimal 2 alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 144 KUHP. C. Alasan yuridis bahwa penetapan tersangka pemohon oleh termohon dilakukan secara sewenang-wenang, tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku. D. Pemohon sudah tidak menjabat sebagai Menteri Perdagangan sejak tanggal 27 Juli 2016, sehingga sesuai dengan surat penetapan tersangka Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus nomor 460 F2 FB2 10 2024 dinyatakan di situ penyidikan importasi gula Kementerian Perdagangan tahun 2015 sampai dengan tahun 2023, sehingga sudah selayaknya lah maka menteri-menteri perdagangan lain juga harus diperiksa dalam perkara ini. 2. Penahanan pemohon tidak sah oleh karena tidak didasarkan pada alasan yang sah menurut hukum. Dengan kata lain, penahanan pemohon oleh termohon tidak memenuhi syarat objektif dan subjektif penahanan. Dengan demikian, sudah sepatutnya demi hukum kami memohon kepada yang terhormat pimpinan sidang pra-peradilan yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk mengabulkan permohonan pra-peradilan akuo yang akan kami sampaikan secara mendalam dan lanjut pada sidang kemudian ini. Dan keputusan pra-peradilan yang amanah sebagai berikut. Dalam revisi menyatakan demi hukum bahwa pemeriksaan permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon harus diperiksa terlebih dahulu sebelum dilakukannya pemeriksaan pokok perkara,
sekalipun pemohon sudah melimpahkan perkara AKBO ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 2. Memerintahkan pemohon demi hukum agar tidak melimpahkan berkas perkara ke pengadilan sebelum permohonan pra-peradilan AKBO diputus. Dalam pokok perkara, 1. Menyatakan, menerima, dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan dan menetapkan bahwa penetapan tersangka yang diterbitkan permohonan terhadap pemohon berdasarkan surat penetapan tersangka Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus nomor sebagaimana dimaksud tanggal 29 Oktober 2024 adalah tidak sah dan tidak mengikat secara hukum. 3. Menyatakan dan menetapkan bahwa penahanan yang dilakukan oleh pemohon terhadap pemohon berdasarkan surat perintah penahanan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus nomor sebagaimana dimaksud tanggal 29 Oktober 2024 adalah tidak sah dan tidak mengikat secara hukum. 4. Memerintahkan kepada pemohon untuk menghentikan penyidikan terhadap pemohon dalam perkara AKBO. 5. Menetapkan dan memerintahkan kepada pemohon untuk membebaskan pemohon atas nama Thomas Nikasi Lembong dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan. 6. Menyatakan segala keputusan atau penetapan yang diterbitkan lebih lanjut oleh pemohon yang berkaitan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon adalah tidak sah dan tidak mengikat secara hukum. 7. Memerintahkan kepada pemohon untuk melakukan rehabilitasi dan mengembalikan kedudukan hukum pemohon sesuai dengan akad dan martabat pemohon. 8. Menghukum pemohon untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini. Apabila hakim yang terhormat pimpinan sidang pra-peradilan yang memeriksa dan mengadili permohonan AKBO berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Selanjutnya, Zahid meminta agar Kejaksaan Agung dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka seharusnya memastikan perbuatan yang disangkakan adalah perbuatan orang atau korporasi, karena dalam hal orang perseorangan maka perbuatan dimaksud harus perbuatan dalam kapasitas pribadi, bukan perbuatan dalam kapasitas jabatan. Selanjutnya, Zahid menjelaskan bahwa kebijakan seorang menteri adalah kebijakan pejabat tata usaha negara yang hanya dapat dinilai secara hukum sebagaimana Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Tim kuasa Tom Lembong juga menilai bahwa penahanan terhadap Tom Lembong juga tidak berdasarkan alasan objektif sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat 1 KUHP atau KUHP. Karena itu, kuasa Tom Lembong meminta Hakim Tunggal Tumpanuli Marbun menyatakan penetapan tersangka dan penahanan tidak sah dan harus batal demi hukum. Kuasa hukum juga meminta nama baik Tom Lembong direhabilitasi atau dipulihkan. Sebelumnya, Tom Lembong bersama CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia atau PPI diproses hukum Janpitsus Kejaksaan Agung atas kasus dugaan korupsi importasi gula tahun 2015 hingga tahun 2016. Kejaksaan Agung beralasan kasus tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar 400 miliar. Tom Lembong dan CS sudah ditahan untuk 20 hari pertama terhitung sejak 29 Oktober tahun 2024 setelah menjalani pemeriksaan. Kejaksaan mengklaim akan mengusut tuntas kasus tersebut dan membuka kemungkinan menjerat tersangka baru. Sejumlah saksi sudah dilakukan pemeriksaan.